Apakah nubuatan Wahyu 10 sudah tergenapi, atau akan tergenapi, atau belum tergenapi? Sudahkah Anda mendengar suara ketujuh guru memperdengarkan suaranya? Karena suara itu hanya ditujukan dari Kristus kepada domba. Dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Dari Allah kepada orang pilihan. Haleluya. Bicara pilihan. Saya tahan dulu di sini. Ini nubuatan dituliskan tahun 95-96, sekarang kita di tahun 2017. Berarti sudah sekitar 1900 tahun kemudian. Pertanyaan, sudah genap atau akan digenapi? Kalau akan, berarti kita masih menunggu. Kalau sudah, berarti kapan tanggal, bulan, dan tahunnya. Dan kalau ini tergenapi, hanya untuk ditujukan kepada orang pilihan. Efesus pasal 1. Mari kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kapan Tuhan pilih kita? Semenjak di kandungan ibu kita, sebelum dunia ada pun Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Haleluya. Anda akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan dengan rambut pirang, rambut keriting, rambut lurus, Tuhan sudah tahu. Amen. Glory. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Dampak dari berkumandangnya suara ketujuh guru. Dulu saya tidak tahu menahu soal ini, tapi sekarang saya tahu. Oleh kasih karunia Tuhan. Nah sekarang, oleh kasih karunia Tuhan, saya ingin bagikan, saya nggak mau makan berkat sendiri, Pak. Saya ingin bagikan berkat, mari sama-sama makan. Karena kita ingin sama-sama kaya, jangan melarat terus. Amin. Miskin rohani, kita ingin kaya rohani. Glory. Nah, saya tunjukkan nas yang lain tentang menyangkut pilihan. Wahyu 13, ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Setan. Wahyu 13. Anda baca di ayat yang sebelumnya, Anda akan tahu bahwa itulah setan. Patung binatang dan binatang itu menunjuk pada setan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah setan. Siapa mereka yang akan menyembah dia? Mereka yang namanya tidak tertulis. Tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Betul? Jadi untuk apa kitab itu dibuka di Wahyu 10? Apa yang termuat di situ? Nama domba-domba. Anda harus melihat nama Anda di situ. Atau kalau tidak, maka Wahyu 13 ayat 8 menjadi milik saudara. Anda menyangka menyembah Tuhan, tapi Anda menyembah setan. Bukan penafsiran saya hanya membaca nas kitab suci. Amin? Karena tidak ada kitab yang lain, hanya ada satu kitab. Dan kitab itu dibuka di Wahyu 10, kitab tertutup di Wahyu 5. Haleluya. Dan kapan anak domba disembelih? Menurut saudara kapan anak domba disembelih? Di Kalvari? Di kayu salib? Menurut nas ini, anak domba tersembelih sebelum dasar dunia. Sebelum Anda dan saya lahir, dia sudah tersembelih. Jadi kenapa Yesus anak domba Allah tersalib di kayu salib? Pemanifestasian dari program Tuhan sebelum dasar dunia ada. Makanya setiap nubuatan bisa ditentukan tanggal peristiwanya berlangsung. Amen. Haleluya. Betul? Yesus tersalib pada tahun 33 pada waktu senja. Tahun 33 sesudah Masehi. Peristiwanya tercatat. Tapi nubuatan tentang peristiwa penyaliban sudah dimunculkan sebelum dasar dunia ada. Kapan Anda dan saya dipilih? Sebelum dasar dunia ada. Saya tunjukkan nas yang lain satu di kitab Ayub. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Puji Tuhan. Cukup jelas? Di manakah engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi?
Terus, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau, ayat 5, mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Bukankah engkau mengetahuinya? Jadi Ayub tahu. Bahkan sebelum Ayub di kandungan ibunya. Bisa tangkap? Inilah kekristenan yang sejati. Banyak orang Kristen taunya, kapan anak domba disembelih? Oh, di kayu salib. Oh, puji Tuhan, salib yang manis. Anak domba tersembelih sebelum dasar dunia ada. Salib adalah manifestasi apa yang sudah dinubuatkan Tuhan sebelum dasar dunia ada. Dan Ayub sudah ada bersama dengan Tuhan sebelum dasar dunia ada. Dan ketika Ayub menderita karena borok, Tuhan ingin memperlihatkan, Ayub, jangan merana. Di mana engkau ketika kau meletakkan dasar bumi? Sehingga ketika Ayub sadar, oh iya ya, aku adalah seorang yang sudah bersama dengan dia sebelum dasar dunia. Itulah penghiburan Anda ketika Anda mengalami penderitaan di bumi. Di buminya kita menderita, tapi sebelum ada bumi, saya sudah ada bersama dengan dia. Tidak ada penderitaan di sana. Jadi ingat ketika Anda tidak menderita. Ketika Anda menderita, itulah penghiburanmu. Paham? Lihat, ini misteri yang Tuhan ingin tunjukkan kepada umatnya terkait dengan berkumandangnya ketujuh guru, supaya Tuhan ingin membuat Anda mengerti bahwa Anda berasal dari sebuah tempat yang setan tidak akan bisa jangkau. Haleluya. Dampak daripada berkumandangnya ketujuh guru. Atas apakah sendi-sendinya di lantai? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Anda anak Allah? Amin. Di sini Anda atau di sini Anda? Di mana awal mulamu? Sebelum dasar dunia. Jadi apa yang di sini? Manifestasi penggenapan dari nubuatan Allah. Jadi mana yang aslinya Anda? Ini aslinya Anda. Jadi ketujuh guru ingin memperlihatkan kepada saudara dan saudari, aslimu itu yang mana? Supaya Anda menjalani perjalanan di bumi yang tidak mengenakkan ini, tidak mengeluh, tidak komplain, tidak sungut-sungut, tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga Anda bisa melayani Kristus dengan sempurna. Amin. Sebagai mempelai wanita Yesus Kristus di akhir zaman. Kelompok orang-orang yang tidak akan mencicip kematian, tapi akan diubahkan dalam sekejap. Jadi apa misteri ketujuh guru mengumandangkan suaranya? Untuk memperlihatkan kepada Anda siapa Anda. Di mana namamu tertulis. Memandang terus ke